Semenjak pemerintah menghimbau untuk social distancing, kayaknya hidup serba diatur. Sama orang tua diatur, sama pacar diatur, sama pemerintah juga diatur. Mulai yang paling kecil, yang paling basic, cuci tangan. Sekarang bangun tidur harus cuci tangan. Mau makan, cuci tangan. Mau ngemil sore, cuci tangan. Mau update IG story, cuci tangan. Saking seringnya cuci tangan, lupa cuci kaki. Saya Jason Sambo, sampai jumpa. Krik, krik. Ini nggak ada yang tepuk tangan nih. Di studio, di rumah, nggak ada yang tepuk tangan. Ini sebulan loh saya mikirin supaya bisa stand up komedi kayak komika-komika terkenal dan terpopuler di Indonesia. Wah, bener-bener nih saya udah mikirin malah nggak ada apresiasinya sama sekali. Saya nggak selucu itu emang. Oke deh, kalau emang menurut pemirsa saya nggak lucu, langsung aja deh. Kalau gitu saya tanya komentarnya langsung dari teman saya, komika Indonesia. Ada Awe di sini. Awe. Halo. Awe. Eh, Gimana nih, We? Lucu. Jadi tadi garing Lucu. apa lucu? Lucu banget bro, beneran. Lucu? Ya Nggak tolong, garing? tolong jangan stand up lagi, nanti job saya hilang. Saya udah nggak ada job, diambil lagi sama Anda, tolong ya. Yes, berarti nggak garing ya, We ya? Nggak garing ya? Itu. Ye, walaupun di sini kru-krunya pada nggak ada yang ketawa sih sebenarnya, We. Nggak yakin juga kalau di rumah pada ketawa. Oke, Awe, gini, Awe kan kita sekarang lagi pada social distancing, pada Ya. disuruh di rumah. Awe pun akhirnya banyak pasti melakukan kegiatan di rumah, work from home. Biasanya kalau work from home itu ngapain aja, We? Kebetulan sih di rumah sibuk banget ya gue. Maksudnya emang walaupun di rumah tetap sibuk gitu. Kayak pagi gue nyiram apa namanya jalanan, terus sorean dikit memandang langit. Oh, Kadang nyabutin rumput, ya apa aja lah dilakuin karena berfaedah ya? ya sangat berfaedah. Saya demi lingkungan dan menghilangkan kebosanan. Oke, Awe, tapi Ya. gini, kalau tadi bicara soal penampilan, saya tadi di awal, emang kalau jadi stand up komedian atau komika, itu harus lucu banget apa sebenarnya kalau ingin menyampaikan pendapatnya, keresahan hatinya itu juga udah cukup bisa untuk jadi seorang komika? Itu yang menariknya. Jadi kalau dibilang harus lucu atau enggak ya memang harus lucu. Tapi kan ada komedinya kan, kecuali kalau stand up-nya doang. Atau stand up-nya mungkin bukan stand up komedi, misalkan stand up komodo. Nah itu mungkin nggak usah lucu. Cuma perlu Agak serem merangkak. ya. Merangkak udah stand up komodo tuh berarti. Nah itu. Nah kan ada komedinya memang harus lucu. Tapi lucunya itu memang banyak orang yang nggak tahu bahwa lucu itu bisa datang dari bermacam-macam. Nggak cuman yang aneh, nggak cuman yang absurd, tapi juga bisa dari relevan gitu, kesamaan. Jadi saat seseorang lagi kayak curhat ngomongin, gue punya pacar tuh, pacar gue kenapa gini. Nah kadang-kadang kita tuh tertawa karena kita juga mengalami hal tersebut gitu. Jadi kelucuannya itu sendiri bisa datang dari berbagai macam hal gitu, nggak cuman yang aneh-aneh, yang absurd kayak gitu sih. Awe, Ya. ini kebetulan udah masuk di email kita, ada beberapa yang kayaknya punya bakat untuk jadi stand up comedian atau jadi komika nih kayaknya nih. Kebetulan ini ya. Kebetulan. Makanya Awe jangan kemana-mana, di situ kita nggak cuma sharing, kita nggak cuma cicet nih, tapi Awe juga harus nilai kira-kira cocok nggak ini email yang udah masuk ke kita ini jadi stand up comedian dan menghibur. Ini ada, kita buka email yang pertama, ada namanya di sini Pugu, ini dia stand up comedian. Halo semuanya, nama gue Pugu dari Bekasi. Di rumah aja versi gue itu ya jelas sangat ngebosenin karena gue tipe orang yang ekstrovert yang sering main kesana kesini, pulang ke rumah jarang. Dan tapi adanya aturan pemerintah ya gue sekarang nurut. Tapi di rumah aja buat gue tuh sekarang ada beberapa hal yang positif ya. Kayak gue belakangan ini jadi seneng banget nontonin film kungfu dan kayak model-model Jackie Chan, Bruce Lee, Shaolin Soccer, terus juga ada kartun juga Kung Fu Panda. Itu gue seneng karena gue lihat kungfu keren juga nih, silat dari Cina gitu kan. Tapi selain gue suka kungfu juga gue belakangan ini nyari asal-usul Teletubbies. Kenapa? Ya gue bingung aja gitu, ada 4 boneka gede gitu kan, maksudnya pelukan. Gue pengen tahu nih asal-usul warna mereka tuh dari mana. Gue cari di mana nggak ketemu. Dan gue mikir untung Teletubbies itu diciptainnya di Amerika. Kalau misalkan Teletubbies diciptainnya di Indonesia mungkin inspirasinya tuh dari kue tradisional kali ya. Tinky Winky warna ungu,
Itu kayak dari kue ubi ungu, terus dipsi warna hijau, mungkin inspirasinya dari klepon, terus lala warna kuning, inspirasinya dari kue cucur, terus po warna merah. Nah, gue bingung tuh pas warna merah apa ya. Gue cari, kayaknya nggak, nggak ketemu, gue lupa, punya lagi syuting Kung Fu Panda. Sekalian aja kali bisa ngajarin gue kungfu. Thank you. Lumayan nih dari saya untuk Pugu. Ini nih emotnya nih. Gimana nih? Tadi Awe, dia bilang katanya Teletubbies tuh banyak terinspirasi dari kue tradisional. Gimana nih komennya, Awe? Terlalu baik lo. Terlalu baik ya? Nggak enak ya. Ya, tadi siapa namanya? Pugu. Hah? Pugu Namanya aneh bener. Yes. Lucu ya namanya ya, unik. Iya. Saya lebih lucu ngelihat dia ngomong pelan-pelan sih, kayak itu bukan di rumahnya gitu. Kayak dia lagi masuk rumah orang, maling, terus tiba-tiba bikin video gitu. Ngomongnya pelan-pelan bener gitu ya. Jadi kayak bisik-bisik. Mungkin kalau dari segi stand up sih, jadi gini, si stand up itu ada yang namanya LPM, itu last per minute gitu ya. Jadi gimana caranya kita ada idealnya LPM itu 4, jadi 1 menit itu ada 4 titik tawa gitu lah. Oke. Dari jam 1 menit itu orang bisa ketawa 4 kali. Itu idealnya seperti itu. Iya, dan tadi dari sekian cerita panjang itu dia naruh punchline-nya hanya di belakangnya aja itu ya gitu, dari yang sisanya itu. Nah, itu karena dia kelamaan cerita dulu gitu. Nah, itu yang sering kali terjadi sama komik-komik yang emang istilahnya jam terbangnya mungkin belum terlalu ini gitu ya. Suka cerita ke sana ke sini gini, padahal intinya kan dia pengen cerita Teletubbies gitu. Sebenarnya langsung aja ke Teletubbies. Jadi lebih make it simple aja ya, Awe, harusnya ya. Betul, langsung aja. Sama saya tadi agak kurang setuju. Cucur itu warnanya coklat bukan kuning. harus dicek lagi tuh kayaknya. Cucur dari mana itu yang warnanya kuning ya, Awe? Saya nggak terima tuh. Di Bekasi sih coklat ya, nggak tahu dia daerah mana tuh. Kenapa cucur warnanya kuning? Nah itu dari Indonesia mana kita belum tahu tuh. Harus ada yang nyari kayaknya dan harus ada yang membuktikan. Oke, Awe, tapi tahan dulu di situ. Ya. Karena sebentar lagi juga akan ada yang menunjukkan kreasinya. Sama kurang lebih stand up juga. Tapi kira-kira untuk yang tadi Pugu, nilainya berapa nih, We? Saya kasih nilai 6 deh. Ya. Kasih 6 ya, dari 10 ya? Iya, 6. Ya, lumayan lah ya. Jadi nggak garing-garing banget ya, We? Lumayan. Lumayan. Oke, Awe, jangan kemana-mana. Stay terus di situ sama kita. Dan nantinya akan ada masih video kreativitas yang akan kita saksikan. Pasti seputar stand up comedy, kira-kira lucu apa enggak, nilainya bagus apa enggak, bikin ngakak apa enggak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dari rumah, kita bisa. Dari rumah kita bisa kembali lagi. Oke, tadi kita udah lihat sama-sama ada satu orang yang udah mencoba untuk menjadi komika. Nilainya not bad lah, 6. Lumayan cukup menggelitik perut. Kita kembali lagi sama Awe. Awe. Ya, halo. Masih stay there ya, Awe ya? Masih dong. Oke, Awe, sebelum kita lihat nih penampilan dari komika-komika yang lainnya. Ya. Mau tanya dulu dong, Awe. Kalau misalnya nih, penyanyi aja profesional mungkin pernah fales, gitu ya kan? Presenter mungkin pernah salah juga, gitu kan? Kalau komika begitu, pernah nggak lucu gitu? Awe sendiri pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah banget. Karena justru kalau komika itu pekerjaannya tuh sangat berpengaruh, situasi itu sangat berpengaruh, situasi kondisi itu. Jadi nggak cuma kita doang, tapi situasi kondisinya juga sangat berpengaruh gitu. Ada yang satu yang menarik sebenarnya justru di ini nih, di Metro TV. Jadi Metro TV itu kan ada acara namanya Kick Andy ya. Yap. Nah, Kick Andy itu biasanya penontonnya itu kan undangan ya, bener nggak? Ya, betul. Nah, syutingnya itu di lantai 3 waktu itu. Nah, biasanya undangannya itu sama Metro TV dikasih makan dulu di bawah kan, di lobi itu dikasih makan, dijamu gitu, dan dihibur oleh band dan stand up. Nah, waktu itu yang stand up adalah gue. Terus? Udah nih, itu lagi pada makan. Oke, Mas Awe abis ini tampil ya. Oke, ya siap. Udah ada siap-siap nih, band satu lagu, Mas Awe tampil. Oke.
Begitu band habis, gue mau naik, Heeh. tiba-tiba floor director turun dari lantai 3. Heeh. Bapak-bapak, ibu-ibu, syuting sudah mau dimulai, silakan naik ke atas, semuanya ke atas. Jadi Nggak ada yang nonton dong. saya tidak ada yang nonton, saya hanya stand up di depan patung di lobi itu, ada patung, nah Patung yang itu. gede itu ya, we? Iya, saya nonton, yang nonton saya itu dia tuh lobi, itu patung lobi. Salah satu penonton besar dan membisu itu yang menyaksikan Awe Betul ya. sekali. Tapi show must go on ya, we ya. So mas go on, saya stand up terus. Harus atau menghibur ya. Oke, Awe, Ya. ini udah masuk lagi nih. Tadi udah ada Oke. Pugu. Kalau yang sekarang, ini juga akan kita pilih lagi. Nah, ini dia ada video lagi yang muncul ke kita. Boleh ditampilkan mungkin siapa kira-kira dan seperti apa nih kelucuannya. Ini dia. Kenalin, nama gue Sueb. Ya, nama asli gue sebenarnya bukan Sueb. Nama asli gue adalah Aulia. Ya, yang kita tahu sekarang dan kita alami, negara Indonesia kita ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Dan pemerintah mengimbau dan menganjurkan supaya masyarakat di rumah saja. Nah, himbauan dan anjuran ini menjadi ancaman buat karir gue gitu, khususnya job desk gue. Jadi semenjak ada COVID-19 ini, seakan-akan karir gue mulai terancam dan job desk gue mulai diambil gitu sama orang-orang biasanya kerja kantoran, ya kan, kerja di pabrik, narik ojek gitu. Semenjak ada COVID-19 ini, job desk gue mulai diambil gitu, karena job desk gue adalah rebahan, ya kan, dan karir gue ya di rumah aja. Jadi gue merasa karir gue tuh terancam. Oke. Ya. Iya, singkat padat. Tapi gimana, we? Cukup menggelitik nggak, we? Sueb tadi, we? Ya, gue lucunya dia ngulang-ngulang kata karir gue terancam, diulang. Yes, benar. Itu Karir terus gua yang terancam. diulang, we. Karena karir gue terancam. Ya, karir gue terancam. Tapi Ya itu. gimana, we? Kalau saya pribadi sih kurang nampol ya kayaknya. Tapi nggak tahu deh. Kalau dari pengamatan seorang komika gimana, we? Ya, sama delivery-nya sih ini. Tapi kalau gue jujur, sebenarnya punchline dia cukup oke tentang bahwa karir dia berusaha membelokkan kan. Karir dia terancam, orang mikir, oh dia punya pekerjaan apa segala macam, ternyata pekerjaannya hanya rebahan, dia pengangguran hanya di rumah aja gitu. Sebenarnya pembelokannya sudah oke, tapi terlalu panjang gitu. Jadi akhirnya kita bisa menebak sendiri, ini pasti ujungnya dia ternyata pengangguran nih gitu. Jadi terlalu lama diulang-ulang, itu hampir sama yang tadi ya masalahnya. Kayak kenapa harus lama-lama kalau bisa singkat padat gitu. Seperti itu sih kalau dari gue. Sama ini dia tuh tadi kayaknya satu rumah cuma si Pugu ya. Temboknya sama tuh hijau. Terus ngomongnya sama-sama Sepi gitu ya, we? pelan. Kayaknya tuh satu rumah deh tuh. Satu rumah. Jadi Dua tag-nya orang. gantian, we, kayaknya, we. Itu kayaknya yang videoin si Pugu nih sekarang nih. Iya benar, we. Bisa jadi mereka sama, gantian. tembok Kalau nggak hijau. satu rumah satu kosan mungkin bisa jadi ya, we. Iya, benar sekali. Oke, tapi kalau di rate dari angka 1 sampai 10 berapa, we, kira-kira nilainya untuk Sueb? Kalau jujur gue lebih suka yang ini sih, jadi 6,5 lah ya. 6,5 ya. Cuma naik 0,5 sedikit ya. Iya. Ya kadar kelucuannya naik dikit ya, we ya. Lumayan lah ya, we. Jahat gue ya, ntar gue disumpahin gak lucu nih sama orang nih. Metro TV nih gimana nih nyuruh-nyuruh gue jahat. Ayo, we, bye-bye, we. Oke, we, ini masih ada satu lagi nih. Kalau tadi udah ada 2 stand up komedian laki-laki, ini kayaknya yang berikutnya yang perempuan kali kayaknya asik nih. juga nih. Oke, Kita lihat. Boleh dimunculkan? Nah, ini dia. Halo, Oh, lama gue di rumah aja, gue merhatiin anjing peliharaan gue. Anjing tuh simpel. Mereka tuh jika ingin menguasai sesuatu, mereka tinggal mengencingi wilayah tertentu aja gitu, yang mereka pengen kuasai. Sayang ya konsep ini nggak bisa dipakai buat temen-temen yang mau masuk perguruan tinggi negeri tuh. Nggak bisa. Bukannya belajar buat latihan SBMPTN, malah kencing di stasiun UI.
Nggak bisa. Nggak bisa tuh, nggak bisa. Oke, sampai situ aja. Dadah. Oke. Dipikir tadi perempuan, ternyata masih laki-laki juga nih, We. Ya tapi nggak apa-apa lah, We. Cukup lumayan lah. Berbisik-bisik juga kurang lebih. Iya, gue udah semangat loh. Wah, perempuan nih, kok perempuan begini bentukannya. Yang keluar laki-laki lagi ya, We. Oke, We, tapi gimana untuk nilainya yang tadi? Penampilannya so far apakah lebih lucu atau kurang? Sejujurnya gue nggak gitu jelas dia ngomong apa. Ya itu We. Karena tadi pas didengar itu kayak bisik-bisik gitu juga ya, We ya. Itu sama. Gue dengar cuma kencing. Tapi apa nggak tahu tuh. Kencing apa dia tuh tadi? Kencing batu apa kencing manis apa? Ya itu kurang jelas itu ya, We ya. Iya, karena ini kan stand up itu sebenarnya kan ya public speaking lah ya. Jadi bagaimana caranya kita punya sesuatu, kita sampaikan ke orang lain supaya orang lain tuh paham gitu. Jadi ya intonasi, terus volume suara itu penting gitu. Jadi nggak tahu ya apa ini. Jadi gue sampai begini. Tadi agak kurang jelas sih ceritanya apa dia tuh. Aduh maaf ya. Siapa namanya tadi tuh? Oke, berarti pemenangnya adalah Sueb ya, yang si peserta Gondrong, kedua ya. Si Gondrong itu Sueb. Oke, karena Sueb yang menang, pastinya dapat hadiah uang tunai dari Metro TV. Tapi buat yang lainnya yang sudah berpartisipasi, thank you so much. Tetap berkarya, tetap berkreasi, dan juga tetap menghibur. Masih banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah dan tetap produktif. Oke, thank you so much Awe. Nanti join lagi ya di next episode ya. Siap. Oke, thank you Awe. Sampai jumpa. Thank you. Oke, tadi pemirsa 1 jam bersama kita udah lihat kan, ternyata banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin di rumah. Mulai dari nyanyi, stand up, masak mungkin, atau apapun itu supaya bisa kalian tetap produktif walaupun di tengah situasi seperti ini. Jadi, jangan sampai mematikan kreativitas kalian, tetap berkreasi, tetap semangat, dan pastinya satu hal yang harus diperhatikan adalah tetap stay safe bagi kalian yang harus bepergian keluar rumah. Saya Jason Sambo, pamit undur diri, kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Rumah Kita Bisa pamit. Bye. Metro TV, knowledge to elevate.